Selamat pagi, happy Sunday. Apa kabarnya semua adik-adik? Sehat, kuat, luar biasa, ceria, haleluya. Hari ini bersama dengan Lause Tuti dan Lause Ame. Halo adik-adik, rasanya senang sekali kita boleh berjumpa lagi di sekolah minggu pagi hari ini. Sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu menyertai kehidupan adik-adik dan lause-lause semua. Betul Lause. Oleh karena ini, pagi ini kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum untuk ibadah sekolah minggu pagi ini? Sebentar lagi kita sudah mau mulai nih. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan yang Engkau berikan pada kami. Sehingga di pagi hari ini, di minggu yang indah ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu boleh kembali datang beribadah. Walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, ada kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin ibadah kami ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kepada-Mulah tempat kami berlindung. Jauhkanlah kami dari bahaya virus corona yang saat ini sedang melanda di mana saja Tuhan. Kami rindu Tuhan, kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, para penemu, peneliti ilmuwan ini Tuhan, dalam mereka memiliki untuk kemampuan mereka untuk berpikir bagaimana untuk mencegah virus corona ini Tuhan. Engkau lah yang memberikan mereka ilmu pengetahuan ya Bapa. Beri mereka hikmat kebijaksanaan agar virus corona ini Tuhan boleh segera diatasi. Tuhan, kami juga rindu Tuhan agar kerohanian kami boleh bertumbuh Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan adalah pelita kami yang terang di dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, Saudara Mika Tuhan, yang akan melayani untuk firman Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Pakai urapi Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh dapat menerima firman-Mu. Kami dapat menjalankannya, dapat menuruti perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nantinya ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, yuk adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kita. Mari kita bernyanyi memuji pujian Mas Sekolah Minggu.主的学校，主的学校，是我们儿童大家庭。亲爱天父，同胞相信，快乐壮新的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教为复兴，我主命令，乐意主行，一生一生荣耀主名。Sekolah minggu, sekolah minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya adik-adik, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, itu semua karena kebaikan Tuhan kita. Nah, salah satu kebaikan Tuhan adalah apa? Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu ini. Tuhan Yesus yang senantiasa terus melindungi, menjagai kita. Yuk adik-adik, mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Kita bertemu lagi. Ikuti gerakan lause-lause ya.
Ya adik-adik, silahkan duduk kembali ya. Sekarang kita mau siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Mika. Kita semua sangat berharga, sangat istimewa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. I am spesial. I'm special because God has loved me, for He gave the best thing that He had to save me. His own Son Jesus crucified to take the blame for all the bad things I have done. Thank you, Jesus, thank you, Lord, for loving me so much. I know I don't deserve anything. Help me feel your love right now. You know deep in my heart that I'm your special friend. I'm special because God has loved me, for He gave the best thing that He had to save me. His own Son Jesus crucified to take the blame for all the bad things I have done. Thank you, Jesus, thank you, Lord, for loving me so much. I know I don't deserve anything. Help me feel your love right now, to know deep in my heart that I'm your special friend. Thank you, Jesus, thank you, Lord, for loving me so much. I know I don't deserve anything. Help me feel your love right now, to know deep in my heart that I'm your special friend. Help me feel your love right now, to know deep in my heart that I'm your special friend. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Lause Mika ajak kita semua untuk berdoa dulu. Yuk, mari lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami dalam mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kami sungguh senang bisa kembali bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menyertai kami semua. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik semua, good morning. Selamat pagi buat setiap kalian yang ada di rumah masing-masing. Tapi sebentar deh, kok pandangan Lause buram ya? Kenapa ya? Oh iya, kacamata Lause belum pakai. Adik-adik, tahu nggak di mana kacamatanya Lause? Hah? Di mana? Oh, di sini. Iya ya, aduh. Lause tadi taruh di sini. Sebentar Lause pakai dulu. Nah, sekarang pandangan Lause sudah jelas kembali. Sebelum cerita, Lause mau tanya kalian dulu. Apakah kacamata kita pakai
ketika kita lagi tidur, pas lagi bobok tuh ya, apakah kalian tetap pakai kacamata? Tentu saja jawabannya tidak. Kacamata dibuat manusia di dunia ini bukan dipakai untuk tidur, tetapi yang benar adalah untuk menolong orang-orang yang menderita gangguan penglihatan, seperti Lause tadi. Dari pandangan yang kabur, buram dapat menjadi jelas dengan memakai kacamata yang benar. Dengan kata lain, adik-adik, sebenarnya kacamata bisa ada di dunia ini bukan karena sebuah kebetulan, tetapi untuk suatu tujuan. Begitupun dengan hidup kita, adik-adik. Baik kamu, Lause, dan kita semua manusia diciptakan Tuhan sehingga ada di dalam dunia ini bukan karena sebuah kebetulan. Yuk, sekali lagi sama-sama katakan. Bukan karena sebuah kebetulan. Ya, tepat sekali. Seperti cerita firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Yaitu tentang lahirnya Yohanes Pembaptis. Pada zaman Raja Herodes di kerajaan Yudea, ada seorang bapak yang bernama Zakaria dan istrinya yang bernama Elisabet. Bapak Zakaria ini bekerja sebagai seorang imam. Adik-adik, kalian tahu apa artinya imam? Imam adalah orang yang bertugas untuk melayani di gedung Bait Allah. Nah, Zakaria dan istrinya Elisabet, keduanya ini sungguh percaya kepada Tuhan dan mentaati segala perintah dan ketetapan Tuhan. Namun, adik-adik, mereka berdua belum mempunyai seorang anak. Dan Alkitab juga mencatat bahwa usia mereka sudah sangat tua seperti kakek dan nenek. Sehingga tidak mungkin bagi mereka dapat mempunyai seorang anak. Tetapi pada suatu kali ketika Zakaria bertugas sebagai imam di Bait Allah, seorang malaikat Tuhan yang bernama Gabriel mendatanginya dan berdiri di sebelah kanan mezbah. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Lalu adik-adik, malaikat Gabriel juga memberitahu bahwa dia, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya akan bersukacita dan bergembira. Karena Yohanes nantinya menjadi seorang nabi yang menunjukkan jalan kepada banyak orang. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dunia. Namun, mendengar hal itu, Zakaria tidak langsung percaya. Sehingga ia menjadi bisu sampai ia melihat sendiri anaknya yang akan lahir nanti. Dan benar sekali, adik-adik, beberapa lama kemudian Elisabet pun mengandung seorang anak laki-laki tepat seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Lalu Maria, ibu Yesus, mengunjungi Elisabet. Ingat cerita minggu lalu ya, bahwa anak di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Wah,
Zakaria dan Elizabeth sangat bersuka cita. Sanak saudara mereka pun turut bergembira. Dan adik-adik, setelah anak mereka lahir ke dalam dunia, Zakaria dan Elizabeth pun menamai anak itu Yohanes, yang kelak menjadi seorang nabi dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dunia. Dari cerita ini kita dapat melihat ya, bahwa Yohanes Pembaptis waktu lahir ke dalam dunia pada waktu itu bukan karena sebuah kebetulan, tetapi ada tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita mau belajar juga ya, bahwa aku ada bukan karena sebuah kebetulan. Sekali lagi, yuk sama-sama katakan. 2, 3. Aku ada bukan karena sebuah kebetulan. Ya, tepat sekali. Sebagai anak yang diciptakan Tuhan, seharusnya hidup kita menyenangkan hatinya. Namun, faktanya kita lebih sering membuat Tuhan bersedih dengan cara berbohong, melawan perintah orang tua, terus malas-malasan dan melakukan dosa. Oleh karena itu adik-adik, kita butuh juru selamat untuk membebaskan kita dari dosa. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, agar kita yang percaya kepada Yesus dibebaskan dan kembali hidup menyenangkan Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana caranya kita bisa menyenangkan Tuhan? Yang pertama, yaitu melalui perkataan. Katakan kepada orang lain, Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Adik-adik, kalau ada saat ini papa mamanya atau koko dedeknya di samping kalian, katakan ke mereka, Papa, Mama, Yesus adalah juru selamat dunia. Serentak ya bersamaan ya. 1, 2, 3. Yesus adalah juru selamat dunia. Ya, selain perkataan, kita juga dapat menyenangkan hati Tuhan melalui tindakan. Contohnya apa aja? Contohnya, tidak berkata kasar, tidak berbohong, tidak menyontek, lalu yang berikutnya, tidak mengambil barang milik orang lain, mentaati perintah orang tua, rajin berdoa, membaca firman, rajin belajar, dan yang terakhir, selalu berbuat jujur. Nah, adik-adik, sebelum ayat hafalan, hari ini kita belajar apa tadi? Iya, benar sekali. Kita belajar bahwa kita bisa lahir ke dalam dunia ini bukan karena sebuah kebetulan, tetapi karena ada tujuan Tuhan yang menciptakan kita. Ya, hari ini Lause kasih ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Yuk, sekali lagi bersama-sama katakan Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami bahwa kami ada bukan karena sebuah kebetulan, tetapi karena ada tujuan Tuhan yang menciptakan kami. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu menyayangi kami dan Tuhan begitu mengasihi kami. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih,
Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bye-bye adik semua. God bless you. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan untuk kita semua. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan karena kita berharga di mata Tuhan. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu pagi ini dengan berdoa. Doa yang telah diajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Ya, adik-adik, ingat pesan firman Tuhan hari ini bahwa kita ada di dunia bukan karena sebuah kebetulan, tetapi karena ada tujuan Tuhan yang menciptakan kita. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Bye-bye. God bless you.